terkait update kasus DS dengan platform Kuitek. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi, sehingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan, ya ini untuk para korban platform Kuitek. Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW, kemudian 1 unit kendaraan bermotor Ducati Superleggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM, kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI, kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi, kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes, kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal, kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal, kemudian juga ada topi, tas, ya, yang barang mahal juga, kemudian juga ada 20 buku terkait trading, dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit. Kemudian terkait aliran dana, penyidik sudah melakukan koordinasi dengan tentunya dengan stakeholder, ya, terkait untuk melakukan pemblokiran dana serta pemeriksaan terhadap hasil dari dana tersebut. Ya, kami masih melakukan juga tracing aset terus, ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer DS, yaitu saudara EJS dan istri daripada DS atas nama saudari DNF, belum memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terkait update kasus saudara Ika dengan platform Binomo, dapat disampaikan pada hari Senin ini tanggal 14 Maret 2022, saudara RS yang merupakan pemilik showroom belum memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang. Kemudian terkait pemanggilan saudara R sudah dijadwalkan oleh penyidik besok pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Pasti ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan terkait
afiliator lain kan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyidik Barreskrim Polri saat ini juga sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan adanya binary option yang lain. Yang terkait kasus trading platform viral Blast Global, berdasarkan laporan polisi A 0064 2 Romawi 2022 SPKT di Tipedexus Barreskrim Polri tanggal 4 Februari 2022 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 atau pasal 6 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang dilakukan oleh PT TGK, PT ASD dan kawan-kawan dengan cara menjalankan investasi bodong berupa robot trading dalam platform viral Blast Global menggunakan skema Ponzi yang terjadi di Jakarta maupun wilayah hukum Indonesia kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang. Penyidik telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 4 tersangka. 3 tersangka sudah dilakukan penahanan dan 1 sudah dikeluarkan, diterbitkan DPO oleh penyidik. Adapun tersangka yang ditahan yaitu saudara RPW, kemudian saudara MU dan saudara JHP. Ya, sedangkan yang tadi kami sampaikan DPO adalah saudara PW. Yang kelima, penyidik sudah melakukan juga pendalaman dan melakukan penyidikan berdasarkan LI 40 1 Romawi Pres 1.24 2022 di Tipedexus tanggal 14 Februari 2022 bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh penyidik Barreskrim Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kami sampaikan akan dijadwalkan ulang, waktunya belum. Perlu kami sampaikan alasannya yang bersangkutan belum hadir karena kemarin masih mendampingi penyidik untuk melakukan penyitaan aset yang ada di Bandung. Jadi hari ini belum bisa hadir dan akan segera dijadwalkan ulang. Dalam hal ini penyidik terus melakukan tracing terhadap aset kedua tersangka. Maupun tersangka yang tadi kami sampaikan tambahan ya, untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset yang nantinya aset ini akan diserahkan kepada penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan mana aset-aset yang nanti telah dilakukan penyitaan dan akan diserahkan kepada teman-teman DPU untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke pengadilan untuk proses apakah itu dikembalikan ke masyarakat atau yang bagaimana, kita nunggu dari pengadilan. Tugas kami sekarang adalah terus mengumpulkan aset yang diduga terkait tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka maupun yang tadi kami sampaikan di platform internet masih berproses. Pak, ini kan
uang hasil dugaan tindak pidana itu kan mengalir ke berbagai orang ya Pak. Nah ini kan mempertegaskan tadi penyidik itu bingung sebenarnya mereka yang menerima aliran dana dari kedua tersangka mereka yang sudah menerima sama ini harus mengembalikan atau kemarin sudah disampaikan oleh penyidik. Kami mengharapkan untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor. Nanti akan selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan undang-undang TPPU. Ini yang perlu kami sampaikan. Sampai sekarang tadi kami tanyakan belum ada. Nanti kan ada data oleh penyidik, tidak lanjutnya nanti akan dilakukan oleh penyidik. Makanya tadi saya sampaikan akan dilakukan oleh penyidik nanti. Nanti kita tunggu update dari penyidik, karena saya nggak mau mendului daripada teman-teman penyidik. Pak, soal terduga pelaku atau ada yang terseret lagi kan dalam kasus ini Pak, Ika maupun DS? Maksudnya gimana? Ada terseret lagi kapal atau lawannya? Yang jelas masih didalami oleh penyidik. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain atau akan bertambah tersangkanya, itu nanti masih didalami oleh penyidik dan nanti akan kami sampaikan update selanjutnya. Oke? Total asetnya bakal sampai 1 miliar Pak, karena kan diketahui Untuk yang saudara mana? DS. Untuk DS itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Ya itu mungkin bagian dari situ, nanti kan kita masih tracing aset terus. Kemungkinannya akan bertambah ada. Di aset 60 miliar berarti itu di luar yang tadi itu ya Pak? Yang disita, kita bicara yang sudah disita. Kalau yang belum kan belum masuk ke penyidik, datanya belum bisa kami laporkan. Oke ya, terima kasih. Kondisi DS Akan disita apa sama lagi? Indra Kents gimana Pak? Kondisinya? Kondisi masih dalam keadaan sehat. Nggak ada, sehat loh. Sehat, yang bersangkutan juga dari dokter kami kan juga sering selalu melakukan pengecekan terhadap tahanan yang ada di rutan. Itu pasti akan dilakukan terus. Dan kondisinya masih dalam keadaan sehat. Aset yang akan disita apa lagi nih Dan? Nanti kita kasih tahu. Ya. Sampai sekarang belum ada surat upaya penangguhan. Penyidik belum menerima. Itu sudah kita tanyakan juga ke penyidik. Saudara M besok diberapa? Ya, nanti kita tunggu dari penyidik. Ya, tadi saya sampaikan saya nggak mau mendahului penyidik. Nanti kita update lagi siapa-siapa yang akan dipanggil. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.